Pernahkah Anda bertanya, dalam keheningan malam yang pekat, mengapa simbol-simbol tertentu begitu menggema, terasa seakan menyapu ruang-ruang tersembunyi dalam kesadaran kita? Mengapa sebuah gambar sederhana bisa membangkitkan gelombang rasa, memicu ketakutan, kebijaksanaan, atau bahkan mengundang misteri yang belum pernah terjamah logika manusia? Malam ini, di balik tirai dunia nyata yang kaku, kita akan menyusuri lorong-lorong gelap sejarah jiwa manusia, menyingkap 5 simbol kuno yang tanpa Anda sadari tak pernah benar-benar ditinggalkan oleh waktu. Simbol-simbol itu adalah pesan rahasia dari zaman purba, kunci bagi keterbangunan jiwa dan kekuatan yang amat sunyi namun dahsyat, mengaliri energi kehidupan manusia hingga hari ini. Bayangkan, sebuah titik, sebuah lingkaran, sebatang pohon bercabang, seekor ular melingkar, atau bintang bersudut 5. Sedemikian sederhana, namun sedemikian dalam. Jejak-jejak purba itu menggantung di langit malam, menari dalam kilauan api unggun para tetua, bersembunyi di jantung kitab-kitab rahasia dan lukisan dinding gua. Hari ini, mereka hidup di layar ponsel Anda, di logo, di tato, bahkan dalam mimpi-mimpi kecil yang menyusup saat tidur. Tapi apakah makna terdalam yang mereka lekatkan? Siapa yang mula-mula mengukir mereka di dunia ini? Dan apa pesan abadi yang mereka bisikkan ke relung jiwa? Maka duduklah diam, padamkan lampu, buka hati dan mata batin Anda. Malam ini, Anda dipanggil masuk ke dalam arsip tersembunyi, sebuah ruang sakral di mana kelima simbol kuno ini akan mengisahkan rahasia terdalam mereka. Setiap simbol adalah portal, setiap kisah adalah perjalanan menembus lapisan realitas. Mari kita mulai menyingkap tabir yang melingkupi sejarah, jiwa dan kosmos itu sendiri. Simbol pertama, titik dan lingkaran. Asal segalanya. Ada sebuah simbol, mungkin yang paling tua dan paling universal. Titik. Dalam ruang hampa, satu titik adalah benih penciptaan. Seperti gema suci, ia hadir sebelum segalanya ada. Manusia purba, yang barangkali tak mengerti huruf atau kata, mengguratkan satu titik pada batu. Titik itu adalah nadi semesta, benih kehidupan, potongan kecil dari tak terbayangkan. Dari titik, lahir lingkaran. Lingkaran, tidak berawal, tidak berakhir, sempurna. Lingkaran adalah perlambang Sang Pencipta, kesatuan yang tak terpecah. Dalam hermetisisme, titik dalam lingkaran adalah monad, sumber cahaya, asal segala wujud. Bukan kebetulan jika semua planet beserta orbitnya melingkar. Bukan pula kebetulan jika sel, unit kehidupan paling kecil pun membulat. Lingkaran dan titik meresap ke dalam banyak budaya. Mandala dalam Hindu-Buddha, lingkaran suci sihir, magic circle, bahkan lingkaran di altar dan piring perjamuan. Dalam alkimia barat, titik dalam lingkaran adalah matahari, lambang emas dan jiwa abadi, pusat energi yang menghidupi dan menghangatkan dunia. Sementara dalam sufisme, ia adalah hakikat yang tak terjamah. Sementara segala wujud mengitari dan mencari pusat itu, namun tak pernah mampu menyentuhnya secara utuh. Filsuf Plotinus menulis tentang Yang Esa, sumber abadi yang tak berwujud, meneteskan segala sesuatu hanya dari dirinya. Laksana titik memancar keluar menjadi lingkaran-lingkaran tak terbatas. Begitu pula di Tantrisme, lingkaran simbol yoni, asal kehidupan abadi, dan kematian hanya sebuah perubahan bentuk dalam arus kekal yang tak terputus. Tapi energi apakah yang sesungguhnya mengalir dari titik dan lingkaran? Ia adalah energi keterhubungan sejati, memanggil kita untuk kembali pada pusat, pada sumber, ke dalam keheningan batin yang sunyi. Setiap meditasi sejati, setiap pencarian makna terdalam adalah perjalanan kembali ke titik, ke pusat diri.
lingkaran. Di sisi lain, mengingatkan kita akan siklus abadi, lahir, tumbuh, hancur, terlahir kembali. Setiap langkah hidup, setiap kehidupan adalah bagian dari tarian abadi di sekitar titik keabadian. Lingkaran adalah rumah, pelukan rahim kosmik, sekaligus altar tempat jiwa melebur dalam totalitas. Simbol kedua, pohon kehidupan, jembatan langit dan bumi. Berabad-abad sebelum dunia mengenal katedral atau masjid, para leluhur kita sudah menemukan pohon. Bukan sekedar tanaman. Pohon adalah jembatan kosmis, tubuh yang menghubungkan tanah, langit, dan kedalaman tak tampak di bawah akar. Dunia mengenal banyak nama. Yggdrasil dalam mitologi Nordik, pohon Bodhi di bawah naungan Siddhartha Gautama, dan cukup kita lihat sapu tangan mistik Tree of Life dalam Kabalah Yahudi. Di Babilonia tua, pohon Ashvatta berdiri di tengah dunia. Akarnya menghunjam ke dunia bawah, batangnya menembus dunia manusia, daunnya memayungi surga. Dalam mitologi Mesir, pohon Persea adalah naungan bagi dewa dan roh suci, tempat kelahiran dan kelahiran kembali. Dalam Taoisme, ada pohon persik abadi yang berbuah sekali setiap 3000 tahun dan membawa keabadian kepada siapapun yang memakannya. Namun, pohon kehidupan bukan sekedar cerita dongeng. Ia adalah arsitektur batin, diagram energi spiritual. Dalam Kabalah, 10 sefirot atau buah pohon kehidupan adalah stasiun-stasiun perjalanan jiwa manusia, tahap-tahap penyingkapan sang diri menuju akhirnya bersatu kembali dengan sumber. Setiap buah adalah tindakan, kualitas, proses transformasi. Pikiran modern sukar menangkap, tetapi jauh di dalam jiwa kolektif, manusia selalu mengenang sebuah pohon raksasa yang melambangkan keseimbangan, pertumbuhan, dan misteri keberadaan. Apa energi yang dialirkan pohon pada kehidupan kita? Pohon mengajarkan, setiap manusia adalah hubungan antara langit dan bumi. Akarmu menancap pada tradisi, tubuhmu di bumi kenyataan, rantingmu meraba-raba ke langit mencari ilham. Simbol pohon menggetarkan jiwamu agar kau menyadari dirimu sendiri sebagai ciptaan yang tumbuh, berkembang, dan pada akhirnya menjelma jembatan menuju yang hakiki. Setiap ranting adalah pilihan hidup, setiap akar adalah masa lalu, setiap daun adalah impian yang berbisik kepada sang sumber. Dalam suku-suku kuno, pohon adalah pusat ritual, tempat manusia meminta nasihat, tempat melepaskan doa, titik keseimbangan antara kekuatan tak terlihat yang menghuni dunia. Bahkan hari ini, energi pohon, baik secara fisik maupun simbolik, mengalir dalam kesadaran kita. Dalam seni, dalam momen hening, di bawah rimbunnya dahan, atau saat kita merenungi jalinan kehidupan sendiri. Simbol ketiga, ular melingkar, transformasi dan kebangkitan. Ada simbol yang lebih tua dari semua tulisan manusia. Ular, ia muncul di tiap benua, digambar, dipuja, sekaligus ditakuti umat manusia dari awal sampai sekarang. Mengapa ular? Karena ular adalah lambang abadi perubahan dan kebangkitan. Ia berganti kulit, memperbarui diri, bertahan ribuan tahun dengan diam-diam, di balik bayangan. Simbol ular melingkar pada dirinya sendiri. Ouroboros adalah salah satu puncak misteri esoterik. Seekor naga atau ular memakan ekornya sendiri, menciptakan lingkaran abadi, tanpa awal tanpa akhir. Dalam teks Hermetika, Ouroboros berkata, "Aku adalah yang satu dan yang banyak. Aku adalah hidup dan mati. Aku adalah yang segalanya dan yang tiada." Simbol ini begitu sakral hingga diadopsi dalam berbagai aliran, dari Hermetisisme Mesir, alkimia Barat, hingga filsafat Gnostik. Manusia Babilonia menggambarkan Dewa Agung Enki duduk di singgasana berbalut ular. Dalam budaya Hindu,
ular Ananta melingkar jadi tempat tidur Dewa Wisnu. Sementara dalam Yunani, Hermes membawa Caduceus, tongkat bersayap dengan dua ular saling membelit, lambang keseimbangan dan kesehatan. Energi ular adalah energi transformasi, membakar yang lama, menumbuhkan yang baru. Dalam tubuh manusia, para yogi mengenal Kundalini, energi primordial yang digambarkan sebagai ular yang tidur di dasar tulang belakang. Ketika bangun dan naik, Kundalini mencerahkan kesadaran manusia, membuka gerbang spiritual dan kekuatan laten. Namun ular juga adalah dualitas. Ia bisa membawa kematian atau kehidupan, kebijaksanaan atau kehancuran, tergantung bagaimana manusia menyalurkan energi itu. Dalam teks Genesis, ular menggoda Hawa memakan buah pengetahuan, simbol pilihan manusia, menerima misteri, atau tetap dalam keheningan ketidaktahuan. Ular dalam momen tertentu menjadi peringatan. Setiap perubahan adalah kematian dari bentuk lama. Setiap kebangkitan adalah lahirnya bentuk baru. Dalam dunia modern, ular melingkar menjadi lambang medikal, perusahaan farmasi, bahkan hiasan, tanpa disadari terus menggetarkan pesan, berubahlah atau musnah. Di bawah sadar, manusia masih tersihir pesonanya. Perubahan itu suci. Perjalanan spiritual adalah jalan spiral abadi. Simbol keempat, mata ketiga, penglihatan di balik tirai. Di dinding piramida dan kuil-kuil rahasia, di antara fragmen kitab tua dan ajaran yang dibisikan, ada sebuah mata. Bukan mata biasa, itu adalah mata ketiga. Dalam esoterisme, ia disebut ajna, terletak di antara alis, sumber intuisi, penglihatan di balik tirai. Di Mesir kuno, ia adalah mata Horus, pelindung, pemberi wahyu. Di Tibet, ia lambang kebijaksanaan maha tinggi. Mengapa manusia terobsesi pada mata ini? Karena ia mampu melihat kebenaran yang tersembunyi di balik maya, indera duniawi. All-seeing eye. Mata segala melihat, ditanam di piramida Amerika, di uang kertas dolar, di lambang rahasia Illuminati. Mata ini mengisyaratkan pengawasan, wahyu dan kontrol, tapi juga kebebasan dari kebodohan. Dalam yoga dan tantra, mata ketiga adalah sumber pencerahan, energi pineal yang membuka dimensi baru bagi jiwa. The seat of the soul, menurut Descartes. Para sufi menyebutnya mata hati. Para dukun Dayak pun mengenal mata dalam, memungkinkan mereka berjalan di antara dunia real dan halus, membaca pesan yang tak bisa ditangkap mata lahiriah. Energi mata ketiga hari ini hidup dalam bentuk pengetahuan intuitif, firasat yang kadang membuat keputusan hidup Anda tiba-tiba berubah. Saat Anda berkata, "Aku merasa ada yang ganjil," atau ketika Anda bermimpi sesuatu yang lalu mewujud, itu suara mata ketiga yang membisikkan rahasia. Pengetahuan tertua, terang terpendam, yang bisa membimbing atau justru menjerumuskan, tergantung kepekaan dan kebijaksanaan Anda. Simbol ini, dalam sejarah manusia, nyaris selalu berlindung di antara terang dan gelap. Ia jembatan antara dunia fisik dan metafisik. Dalam seni, film, dan budaya pop, mata ketiga muncul sebagai lambang kepekaan, kadang dikaburkan oleh konspirasi atau disalahartikan sebagai pengendalian global. Padahal, hakikatnya jauh lebih dahsyat. Ia adalah pintu gerbang menuju penglihatan terdalam, justru membebaskan manusia yang berani menatap ke dalam. Simbol kelima, pentagram. Tanda kebebasan dan keseimbangan. Akhirnya, kita tiba pada bintang bersudut 5, pentagram. Dari semua simbol kuno, pentagram adalah yang paling misterius, sekaligus paling disalahpahami. Di satu sisi, ia adalah lambang sakral kebebasan, keseimbangan, dan kekuatan manusia.
Di sisi lain, ia kerap diidentikan dengan okultisme gelap dan setanisme oleh budaya populer. Namun, lihatlah lebih dalam. Pentagram sudah disebut dalam tablet Sumeria ribuan tahun sebelum Masehi. Dalam Pitagoreisme Yunani, pentagram adalah pentalpha, lambang kesehatan, keharmonisan, dan geometri suci yang tak ternilai. 5 sudutnya melambangkan 5 elemen: tanah, air, udara, api, dan jiwa, spiritual ether. Jika digambar tegak, 1 titik ke atas, ia adalah manusia tegak, tangan dan kaki terentang, makhluk yang seimbang dan sadar. Dalam Hermetisme dan ilmu sihir Renaissance, pentagram adalah simbol kuasa atas unsur. Mahakarya Leonardo da Vinci, Vitruvian Man pun terinspirasi susunan pentagram. Dalam Injil Apokrif, Yesus disebut manusia bintang, kelahiran yang menghubungkan surga dan bumi. Dalam Tarot, kepingan pentakel melukiskan kekuatan duniawi dan spiritual yang bersatu. Lalu, kenapa pentagram akhirnya menjadi simbol terlarang? Akarnya adalah distorsi, pergeseran makna di tengah budaya penguasa. Namun secara metafisika, energi pentagram tetap memancarkan kekuatan keteraturan, kebangkitan, dan perlindungan. Banyak ritual kuno menggunakan pentagram sebagai pagar energi, penyeimbangan batin, dan puncak mantra penguatan diri. Hari ini, meski tersembunyi di balik propaganda dan ketakutan, pentagram masih menghiasi kehidupan. Pada tanda militer, bendera negara, logo di jalanan, bahkan bentuk tanaman dan bunga. Setiap kali Anda menatap bintang di langit malam, tanpa sadar, Anda memanggil kembali memori purba tentang kelima unsur, tentang potensi kebebasan manusia, tentang harmoni sakral antara dunia dan jiwa. Klimaks, 1 simbol, 1000 jejak energi. Di titik ini, bayangkan ribuan tahun berlalu, darah dan air mata, kelahiran dan kematian, perang dan perdamaian. Simbol-simbol ini tetap hidup, tak berubah hakikatnya. Setiap generasi menulis ulang kisahnya, tapi pesan abadi bergetar tak putus. Ada rahasia yang bisa mengalir ke dalam hidup dan mengubah nasib Anda. Simbol adalah bahasa yang melampaui kata, getaran yang menembus ruang dan waktu, suara para leluhur yang masih berbisik bagi siapapun yang berani menafsirkan. Titik dan lingkaran mengajarkan Anda untuk kembali ke sumber, mencari pusat diri. Pohon kehidupan mengingatkan hidup adalah pertumbuhan berlapis, jembatan antara langit dan tanah. Ular melingkar menantang. Berubahlah, bangkitlah. Jangan takut pada kehancuran bentuk lama. Mata ketiga membukakan jalan penglihatan batin, kebenaran di balik kabut dunia. Dan pentagram membebaskan sekaligus menyeimbangkan bahwa manusia adalah makhluk sakral, bebas, dan punya kekuatan untuk menata semesta kecilnya sendiri. Semua simbol itu, meski tampak kuno dan sederhana, tetap mengalirkan energi. Mereka hidup dalam arsitektur, logo, teknologi, seni, bahkan dalam parkiran, dekorasi rumah, dan ritual kecil sehari-hari. Anda tak perlu menjadi okultis untuk merasakannya. Anda hanya perlu hening, menajamkan kepekaan, dan bertanya, apa pesan mereka bagiku hari ini? Cobalah perhatikan, kenapa Anda tertarik pada lambang tertentu? Kenapa sebuah bentuk kadang terasa nyaman atau menakutkan? Itu bukan sekadar estetika, itu panggilan. Gema purba yang bersisa dalam DNA spiritual Anda. Warisan simbol adalah rantai tak terputus, mengundang setiap insan untuk menafsirkan dan menyalakan misteri dalam dirinya. Dan sekarang, setelah berkelana melalui lorong-lorong rahasia ini, bagaimana Anda akan memaknai hidup? Simbol tidak memberikan jawaban pasti, melainkan mengetuk, memanggil,
menggerakkan Anda untuk mencari dan mengalami sendiri. Dalam setiap malam yang sepi, di sela bayang-bayang kehidupan, mereka menunggu untuk Anda sentuh, Anda dalami. Karena di balik setiap simbol, ada pintu menuju kedalaman jiwa. Mata dunia tidak pernah buta, lingkaran kehidupan tidak pernah terputus, ular perubahan tidak pernah tidur, pohon kesadaran selalu tumbuh, dan bintang di langit tetap memanggil Anda pulang. Malam ini, kisah kelima simbol telah Anda dengar. Tetapi jalan misteri belum berakhir. Ia baru saja dimulai. Jika Anda merasa ingin tahu lebih dalam, jangan ragu menelusuri lebih jauh bersama kami. Ada banyak lagi yang menunggu. Rahasia kitab kuno, kisah magis para Illuminate, pesan tersembunyi peradaban yang hilang. Karena pada akhirnya, setiap manusia adalah penjelajah. Setiap jiwa haus akan misteri yang abadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Cahaya misteri menantimu di balik tabir simbol dunia yang tak pernah lelah berbicara.